Baik, terima kasih sudah komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Semoga teman-teman sehat semua. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Yosef. Kita mulai dan sesuai dengan kesepakatan kita minggu yang lalu, agenda kita pada pagi hari ini adalah diskusi mengenai assignment 1. Saya berharap Pak Yosef dan teman-teman sudah sepakat siapa mengerjakan nomor berapa. Kita undang saja teman yang punya tugas untuk membahas pertanyaan nomor 1. Silakan, siapa? Oh, baik Pak, kemarin kita sudah bagi tugasnya sesuai 5 tugas ya, sesuai nomor urut 1, 2, 3 sampai 5. Nah, kebetulan saya yang nomor 1, nanti nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dan nomor 5 diikuti oleh teman-teman yang sesuai nomor urut. Iya. Gimana Bu Alfi kamu? Pak izin, ini berarti saya tampilkan Iya, betul. Silakan Pak. poin-poinnya ya. PowerPoint Pak Yosef. Oh iya, saya minta tolong Pak Hasnya. Halo Pak. Ya, Pak Yosef, silakan Pak Yosef. Iya, teman-teman bisa dilihat ke slide-nya. Saya bisa melihat dengan jelas. Oh, baik ya, baik. Baik, selamat pagi Pak Prof, teman-teman sekalian. Sesuai tugas yang sudah diberikan kemarin dan sesuai pembagian, saya mendapat nomor urut 1. Adapun pertanyaan yang sesuai dengan nomor urut 1 tersebut yaitu bagaimana kebenaran fundamental itu dicari. How the fundamental truth being searched. Kebenaran fundamental adalah kebenaran yang paling mendasar, yang menjadi landasan bagi pengetahuan atau keyakinan lainnya. Cara mencarinya bisa berbeda bergantung pendekatan yang digunakan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mencari kebenaran fundamental tersebut. Yang pertama, pendekatan filsafat atau rasional dan reflektif. Dalam filsafat, kebenaran fundamental dicari melalui yang pertama yaitu rasio atau akal logika, yaitu dengan menggunakan penalaran yang konsisten. Yang kedua, keraguan metodis. Yang ketiga, analisis konsep, yaitu dengan membedakan makna agar tidak menjadi kekeliruan dalam berpikir. Argumen metafisika. Jadi kesimpulannya pada pendekatan filsafat ini yaitu intinya mencari dasar yang tidak bisa lagi diragukan secara logis. Berikut pendekatan ilmiah atau empiris. Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran fundamental dicari melalui yang pertama yaitu observasi atau pengamatan, hipotesis, eksperimen, verifikasi atau falsifikasi. Dalam pendekatan ilmiah ini, kebenaran fundamental bersifat sementara, selalu terbuka untuk revisi jika ada bukti baru.
Tapi mesinnya nggak ada. Yang berikut, yang ketiga, pendekatan spiritual atau teologis. Dalam agama, kebenaran fundamental dicari melalui wahyu, kitab suci, otoritas ilahi, pengalaman spiritual. Pada pendekatan spiritual atau teologis ini, kebenaran dianggap absolut karena bersumber dari yang maha besar. Pendekatan eksistensial atau pengalaman pribadi. Dalam pendekatan eksistensial atau pengalaman pribadi tersebut, itu kebenaran bukan hanya soal fakta, tetapi juga soal makna dari kehidupan atau tetap makna hidup. Berdasarkan 4 poin yang tadi saya sebutkan di atas sebelumnya berkaitan dengan bagaimana mencari kebenaran fundamental atau pendekatan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mencari kebenaran fundamental itu biasanya melibatkan berpikir kritis, menguji asumsi, kerendahan hati intelektual, keterbukaan terhadap koreksi, refleksi mendalam. Pertanyaan penting di sini yaitu dalam konteks apa, atau yang menjadi yang menjadi pandangan kita, itu dalam konteks apa kita mencari kebenaran fundamental tersebut. Artinya dari sisi pandangan kita terhadap kita untuk mencari kebenaran fundamental tersebut. Nah, kalau dari filosofis, ya tadi penjelasannya sudah saya sampaikan, itu dari sudut pandang filosofis. Kemudian dari sisi ilmiah, yang tadi juga sudah disebutkan, religius atau eksistensi berdasarkan pengalaman pribadi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yosef. Saya mengundang teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan, klarifikasi, atau komentar. Dipersilakan. Ya, teman-teman mungkin juga sedang mikir untuk presentasi. Ya, saya kira overall yang disampaikan Pak Yosef sudah cukup komprehensif. Saya nambahi sedikit saja. Jadi betul kebenaran fundamental itu dicari melalui filsafat. Karena filsafat adalah berpikir secara komprehensif dan radikal dari akarnya, dari bukan hanya casingnya, tapi sampai kepada akarnya. Ada 3 hal ya. 1 adalah rasional. 2 nalar ya, penalaran. 3 adalah skeptis gitu. Skeptis itu tidak mudah percaya ketika belum dibuktikan kebenarannya. Ini ada cerita lucu begitu. Jadi di suatu hari ada seorang profesor pulang dari universitas, kemudian pulang dari mengajar, dia melewati padang pengembalaan. Pasti itu bukan di Indonesia, yang mungkin di Australia, di mana gitu. Lalu si profesor itu bergumam. Di padang pengembalaan itu ada biri-biri kan. Si profesor itu bergumam. Biri-biri itu sepertinya habis dipotong gitu. Sopirnya yang bilang, drivernya. Biri-biri dari kejauhan, drivernya bilang,
biri-biri itu sepertinya habis dipotong gitu. Lalu sang dosen bilang, "Ya kalau kelihatan dari sini," gitu. Itu anekdot tentang skeptis. Maksudnya adalah si dosen atau profesor itu belum percaya kalau tidak dilihat secara empirik gitu. Kan meskipun tidak mungkin kan, biri-biri dipotong hanya sebelahnya. Dari kejauhan kan kelihatan sebelahnya ya. Ya kalau kelihatan dari sini, maksudnya adalah sebelahnya belum tentu gitu. Itu kira-kira anekdot tentang skeptis. Skeptis itu mesti harus dibuktikan secara empirik maksudnya gitu. Oke, jadi rasional, penalaran filosofis dengan skeptis. Makasih Pak Yosef. Kita move on pertanyaan nomor 2. Silakan. Baik Bapak, saya izin share screen G. Monggo Mbak Nina. Saya sudah muncul Bapak. Sudah? Baik. Baik, saya izin memulai G Bapak. Monggo. Saya ulangi G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Darto dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sayana Kavina. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu hakikat. Kenapa hakikat itu penting? Karena dalam penelitian seringkali kita langsung mengukur sesuatu tanpa benar-benar memahami apa itu esensinya. Padahal sebelum bicara data dan metode, kita perlu jelas dulu sebenarnya yang kita teliti itu apa pada dasarnya. Secara umum, hakikat itu berarti inti atau kenyataan yang sebenarnya. Tapi dalam filsafat, hakikat itu lebih dalam lagi, yaitu unsur yang membuat sesuatu menjadi dirinya sendiri. Hakikat menjawab pertanyaan apa sesuatu itu pada dasarnya. Secara ontologis, pembahasan hakikat berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang sungguh-sungguh ada dan apa yang membuat sesuatu tetap identik meskipun mengalami perubahan. Kalau unsur itu hilang, maka benda atau konsep itu tidak lagi sama. Jadi, hakikat itu berbicara tentang sesuatu yang paling mendasar, bukan yang tampak di permukaan. Hakikat juga berbeda dari gejala. Gejala dapat berubah tanpa mengubah identitas sesuatu hal. Kemudian di sini penting untuk membedakan antara hakikat dan gejala. Hakikat itu esensi, jadi harus ada unsur yang wajib ada, menentukan identitas dan bersifat mendasar. Sedangkan gejala itu unsur tambahan, dapat berubah, hanya indikator. Contohnya yaitu air. Hakikatnya air adalah H2O. Tapi panas atau dinginnya itu gejala. Artinya suhu bisa berubah, tapi air tetap air. Perbedaan mendasar antara esensi dan gejala ini sebenarnya berakar pada tradisi filsafat Aristotelian, yang membedakan antara sifat yang menentukan keberadaan sesuatu dan sifat yang hanya melekat secara kebetulan. Dalam penelitian, seringkali kita keliru karena kita mengira gejala sebagai hakikat. Yaitu hakikat dalam filsafat dan metodologi penelitian. Dalam filsafat, pencarian hakikat bertujuan untuk memperjelas makna konsep, menentukan batasan konsep, membedakan dari konsep lain yang mirip. Kemudian, filsafat membantu kita menemukan hakikat lewat pertanyaan mendasar, yaitu apa definisinya, apa batasannya, apa pembeda utamanya. Dalam metodologi penelitian, ini sangat penting sekali, karena kalau hakikatnya tidak jelas, variabel penelitian bisa bias, definisi operasional bisa keliru, dan hasil penelitian bisa rancu. Contoh penerapan hakikat pada kasus pencemaran air. Hakikat pencemaran air adalah penurunan kualitas air akibat masuknya zat, energi, atau organisme sehingga mengganggu fungsi dan peruntukannya. Sedangkan gejalanya yaitu perubahan warna, bau, rasa, dan kematian biota air. Sedangkan parameter seperti BOD atau COD itu alat ukur dari gejala. Jadi kita tidak boleh berhenti pada gejala, kita harus memahami esensinya terlebih dahulu.
Dengan memahami hakikat, kita sebenarnya sedang memperjelas posisi ontologis objek penelitian sebelum memasuki tahap epistemologis dan metodologis. Karena itu, penelitian yang baik selalu diawali oleh kejelasan filosofis. Kesimpulan dari pemaparan hari ini mengenai apa itu hakikat, yaitu hakikat adalah inti atau esensi yang menentukan identitas suatu hal. Gejala, ciri atau indikator yang bisa berubah dan dipakai untuk mengenali. Dalam filsafat, pencarian hakikat dilakukan lewat pertanyaan dasar, yaitu definisi, ciri wajib, batas, dan pembeda. Contoh dari hakikat pada presentasi hari ini adalah kasus pencemaran air, yang hakikat dari pencemaran air adalah penurunan kualitas atau fungsi. Gejalanya berupa tanda dan parameter. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dimaafkan, Mbak Nina. Terima kasih atas presentasinya. Saya kira sudah cukup komprehensif, tapi kita mengundang teman-teman untuk kalau ada pertanyaan, klarifikasi, komentar. Pak Yusuf sudah bebas kalau ada pertanyaan. Sementara masih belum, Pak. Belum ya, baik. Teman-teman lain? Iya, terima kasih insight-nya, Mbak Nina. Kita belajar dari apa yang disampaikan Mbak Nina. Hakikat itu esensi atau inti ya. Jadi itu juga penting ketika kita sebagai peneliti itu untuk menyampaikan hasil penelitian kita sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Jadi kita bicara tentang banjir misalnya. Banjir itu kan menurunnya daya dukung lingkungan, indikasi dari menurunnya daya dukung lingkungan. Nah, sebagian besar dari para pengambil keputusan itu berorientasi pada penanggulangan yang sifatnya itu gejala, fenomena gitu, dihilir gitu. Jadi banjir itu kan dimaknai sebagai keterbatasan, menurunnya kapasitas das atau sungai dalam menampung air larian ya. Jadi ketika terjadi banjir, maka respon yang dilakukan itu adalah melakukan normalisasi sungai. Ketika sungai itu normal, sedimentasinya dikeruk, ada pengerukan, penguatan tebing, lalu banjir itu bisa ditanggulangi. Memang betul dalam jangka pendek, tetapi hakikat banjir itu kan karena perubahan alih fungsi lahan, sumbernya gitu. Di hulu ada perubahan alih fungsi lahan. Ketika perubahan alih fungsi lahan itu dilakukan secara masif, maka kemampuan permukaan tanah untuk menyerap air larian itu menjadi terbatas, menjadi kecil gitu. Jadi idealnya kan 70% itu terserap, 30% jadi air larian. Tapi yang terjadi kan sebaliknya, 70% air larian, 30% terserap, atau bahkan lebih parah, 90% air larian, seperti yang terjadi di Sumatera itu. Jadi hal ini penting, bukan hanya makna dalam arti subjek penelitian segala sesuatu yang menjadi pengamatan penelitian, tetapi juga ketika kita menyampaikan hasil penelitian itu kepada para pengambil keputusan tentang makna ya. Jadi
bukan hanya kapasitas tapi sumber. Nah, sampai sekarang kan bukan hanya banjir, lalu lintas juga begitu kan. Lalu lintas macet itu dimaknai sebagai ketidakmampuan sarana prasarananya karena terbatasnya jalan, sehingga untuk menanggulangi itu jalan ditambah gitu. Ada jalan tol, dalam kota, ada flyover, ada underpass, dan bahkan itu menjadi simbol dari kemajuan sebuah kota gitu. Tapi sesungguhnya itu adalah mencerminkan sebuah kota yang tidak atau kurang cerdas dalam menanggulangi persoalan-persoalan di kota gitu. Baik, makasih Mbak Nina, harap di stop presenting. Kita move on kelompok. Pertanyaan nomor 3. Baik Pak, izin saya screen. Monggo, Mbak Salwa. Apakah layarnya sudah terlihat Pak? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Sudarto dan teman-teman yang berada di MS Team. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber kebenaran, apakah sumber kebenaran ini hanya berasal dari ilmu. Sebelum masuk ke sumber-sumber kebenaran, kita harus mengetahui apa itu pengertian kebenaran. Kebenaran adalah keadaan yang sesuai dengan fakta atau realitas yang sebenarnya. Kebenaran juga mencangkup sesuatu yang diyakini nyata, serta sikap jujur atau tulus dalam hati. Dalam kebenaran ini terdapat tingkatan yang menunjukkan bahwa kebenaran itu dapat dikatakan sebagai fakta atau realitas. Yang pertama, kebenaran indera atau tingkat yang paling sederhana. Kebenaran indera ini melalui panca indera melihat, mendengar, meraba, mencium, atau mengecap, dan berdasarkan pengalaman indera ini tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran langsung, tetapi harus dibuktikan dengan penelitian, percobaan, atau pembuktian. Yang kedua, kebenaran ilmiah. Hasil pengalaman yang diperoleh melalui indera, kemudian diproses dan dianalisis menggunakan kemampuan rasional. Yang ketiga, kebenaran filosofis, rasio, dan pikir murni. Perenungan dari hasil analisis sehingga nilai kebenaran semakin akurat. Dan yang keempat, kebenaran religius. Kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan yang diyakini dan dihayati oleh para penganutnya serta berlandaskan pada iman dan keyakinan. Sebelum kita masuk ke sumber kebenaran, karena ilmu pengetahuan ini termasuk umum dalam sumber kebenaran, jadi kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang tersusun secara sistematis. Sedangkan pengetahuan sesuatu yang didapatkan oleh manusia melalui kebiasaan, pengalaman, atau interaksi sehari-hari. Maka ilmu pengetahuan adalah fakta yang bersifat empiris dan rasional yang dibangun melalui proses percobaan serta pengalaman yang telah diuji kebenarannya dan diakui secara luas.
Berikut merupakan sumber-sumber kebenaran selain daripada ilmu pengetahuan. Yang pertama, wahyu. Wahyu dipandang sebagai pedoman utama yang memberi dasar kebenaran sekaligus memastikan ilmu tetap selaras dengan nilai-nilai agama. Jadi wahyu ini berfungsi menjaga ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, akal atau rasio. Akal menjadi dasar pengembangan ilmu yang seimbang antara rasional dan spiritual. Maksudnya, akal dan penalaran tetap boleh digunakan, tetapi harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi wahyu dan akal ini saling bersinambungan. Yang ketiga, pengalaman empiris. Manusia memperoleh pengetahuan dari pengalaman yang dialami. Dengan adanya pengalaman dengan menggunakan indrawi sebagai sumber kebenaran, maka kepastian pengetahuan manusia semakin akurat. Dengan menggunakan panca indera, maka kebenaran jelas terjadi dan nyata. Yang keempat, intuisi. Intuisi adalah pengetahuan langsung dan bersifat mutlak. Intuisi memberi pemahaman menyeluruh secara spontan, tanpa perantara simbol atau harus menganalisis yang membutuhkan waktu panjang. Pengetahuan intuisi ini datang secara spontan atau tiba-tiba, atau merasa yakin terhadap sesuatu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Iya, tetap saja itu yang slide yang terakhir. Any question? Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Pak Yosef. Ya, izin ya, Mbak Salwa. Iya, Pak. Mungkin fokus pertanyaan saya terkait kebenaran ilmiah ya, tadi di slide kedua ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah sebuah hasil penelitian itu selalu artinya sudah pastilah artinya disebut sebagai kebenaran ilmiah, karena pada entah mungkin saya yang keliru, karena pada materi yang saya sampaikan pada kesempatan pertama tadi terkait kebenaran fundamental, itu ada di sana dikatakan bahwa kebenaran tersebut bisa dibantah dalam konteks ilmiah bahwa dia bisa berubah. Apakah cukup, Pak Yosef, untuk pertanyaannya? Ya, cukup ya. Baik, izin menjawab ya, Pak. Untuk hasil penelitian ini tidak selalu benar secara mutlak, tetapi hasil penelitian itu bisa dikaji ulang dengan mengumpulkan data, metode, dan kita harus mengetahui kondisi di lapang. Jadi dalam ilmu pengetahuan atau sains, kebenaran itu menurut saya bisa sementara dan terbuka untuk diuji kembali dengan melihat sumber-sumber terdahulu seperti itu, Pak. Iya, berarti kebenaran ilmiah ini dia tidak absolut ya, artinya bahwa tadi seperti yang Mbak sampaikan bahwa bisa ada perubahan ya, perubahan lah terkait mungkin ada temuan baru atau kajian yang penelitian yang terbaru begitu. Iya, Pak, kita menambahkan, jadi kita bisa membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian terdahulu seperti itu, Pak. Jadi apakah kita
melakukan kesalahan sehingga hasilnya berbeda atau karena kondisi alamnya seperti itu, Pak. Mungkin yang saya ketahui seperti itu. Iya, berarti connect dengan materi saya juga tadi ya, yang terkait kebenaran fundamental ya. Artinya pada poin apa tadi saya lupa. Intinya bahwa dia tidak, artinya dari sisi, kan tadi ada 4 ya, ada 4 cara pandang di materi saya itu. Nah itu yang tidak apa namanya, secara ilmiah itu dia apa namanya, tidak absolut begitu. Artinya bahwa dia akan berubah mengikuti perkembangan atau ya perkembangan lah, atau temuan-temuan baru yang ada. Intinya bahwa Iya, kebenaran ilmiah itu dia tidak absolut. Dia bisa mempunyai apa namanya, dia terbuka untuk perubahan ya. iya Pak, seperti itu. Ya, baik, makasih Mbak Salwa. Baik Pak. Iya, iya, makanya itu ada tahap penelitian yang namanya hipotesis. Hipotesis itu hypoenthesis. Hypo itu sementara, tesis itu kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat sementara karena berdasarkan pada teori yang sudah ada. Lalu kemudian dilakukan penelitian lapangan dari data yang dikumpul, itu bisa mendukung hipotesis atau menolak hipotesis. Nah, ketika menolak hipotesis itu embrio dari timbulnya teori baru. Seperti misalnya teori tentang hierarki kebutuhan oleh Maslow ya. Hierarchical need theory itu kan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Nah, si Maslow bilang kalau manusia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dulu. Kalau dia sudah terpenuhi, baru kemudian berusaha untuk memenuhi kebutuhan pada tangga berikutnya. Rasa aman, sosial, penghargaan. Tapi ketika itu diterapkan di budaya yang sifatnya komunal begitu, maka itu tidak absolutely benar gitu, karena dalam kondisi masyarakat di mana komunalitas kebersamaan itu menjadi tata nilai begitu, maka meskipun dia belum mampu memenuhi kebutuhan fisiologis, dia sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sosial gitu, untuk berinteraksi, membentuk kelompok gitu. Karena mungkin Maslow kan itu menggalinya dari nilai-nilai barat gitu ya. Cuma juga teori-teori yang lain. Makanya itu kalau nanti teman-teman melanjutkan ke S3, kan salah satu tuntutannya adalah melahirkan teori baru atau konsep baru begitu. Sehingga teori itu selalu berkembang gitu. Baik, makasih Mbak Salwa, silahkan di stop presenting. Kita move on pertanyaan nomor 4. Baik Prof, izin. Silakan Pak. Perkenalkan saya Aflaha Prof. Coba untuk menjawab pertanyaan nomor 4 terkait aspek ontologi, uraikan bidang telah ilmu lingkungan dan bagaimana kaitan dengan ilmu-ilmu lain. Jadi kita minggu lalu sudah pelajari dalam filsafat, ontologis ini membahas tentang hakikat keberadaan.
Nah, ontologi ilmu lingkungan berusaha untuk menggali esensi dari fenomena lingkungan, termasuk bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Ini berkaitan dengan abiotik, biotik, dan culture. Ketika ditinjau dari segi ontologis, berarti alam bukan sekedar benda mati atau sumber daya yang bisa dieksploitasi sukati oleh manusia. Alam sendiri memiliki eksistensi dan fungsi yang diciptakan sebagai untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, secara ontologis juga ilmu lingkungan mengkaji realitas sistematik hubungan antara sistem alam dan sistem sosial. Nah, realitas sistematik ini cara pandang kita melihat kenyataan sebagai suatu sistem yang tersusun. Lalu bagaimana kaitannya dengan ilmu lain? Nah, ini karena objeknya yang kompleks dan saling terkait, ilmu lingkungan ini bersifat multidisipliner dan integratif. Multidisipliner tentunya melibatkan banyak disiplin ilmu dan integratif. Pada dasarnya menggabungkan dan menyatukan berbagai disiplin ilmu tersebut menjadi satu kerangka tersebut. Jadi ilmu lingkungan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan ilmu alam dasar ya, seperti biologi, kimia, fisika, untuk memahami proses ekologis dan ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, untuk menjelaskan perilaku. Nah, ini sebagai gambaran bagaimana ilmu lingkungan ini melibatkan banyak disiplin ilmu. Jadi kita para peneliti dapat memahami kompleksitas hubungan ini, serta bagaimana berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, teknologi saling berinteraksi dalam membentuk pola-pola lingkungan. Simpulannya, jadi ontologi dalam ilmu lingkungan berkaitan dengan pemahaman tentang realitas dan eksistensi objek studi ilmu lingkungan. Hal ini mencakup pertanyaan mengenai apa yang menjadi fokus tadi, seperti objek, lokasi, dan interaksi antara berbagai elemen yang ada di alam, bumi, dan sekitarnya. Mungkin sekian pemaparan dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Enggak teman-teman? Kalau background S1-nya Pak Munib apa ya? Kelautan, Pak. Kelautan ya. Ya, oke. Pak Munib menjelaskan tentang ilmu lingkungan. Sudah kita bahas di matrikulasi dan minggu yang lalu sepintas kita juga ulangi. Jadi ilmu lingkungan itu ilmu yang mempelajari how the world works. The world itu ABC itu. Bagaimana abiotik, biotik, culture itu bekerja, saling berinteraksi begitu. Lalu hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain tadi sudah disampaikan. Nah, ini menjadi penting ketika kita nanti memasuki aspek epistemologi ya, penelitian. Jadi teman-teman nanti mulai minggu depan teman-teman menyampaikan tentang topik yang akan diambil dari penelitian. Itu bagaimana irisannya terhadap lingkungan ya. Jadi misalnya kelautan ya, oceanografi. Oceanografi itu diantaranya kan bicara tentang perubahan pola arus ya, Pak Mas Munib. Iya, Pak. Perubahan pola arus itu bisa menyebabkan terjadinya abrasi dan agresi. Nah, bagaimana abrasi dan agresi itu mempengaruhi ABC tadi, abiotik, biotik, dan culture. Jadi supaya cantolan lingkungannya itu tidak hilang.
Candolan itu simbolnya ya. Jadi Ya. teman-teman kan belajar multidisiplin ilmu lingkungan. Ketika kemudian mengambil topik penelitian yang berkaitan dengan bidang S1-nya, itu mesti harus nampak keterkaitannya atau irisan dari lingkungannya begitu. Tidak hilang gitu karena teman-teman kan you register in magister ilmu lingkungan. Nah itu harus nampak. Gitu. Baik, makasih Mas Muned. Iya, Pak. Yang Sama-sama. terakhir Makasih Mas kembali, Rizal. Pak. Waalaikumsalam. Baik Pak, izin share screen. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizal Atakwa. Di sini akan mempresentasikan tentang aspek aksiologi, implikasi dua pandangan nilai ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Aksiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, aksios yang artinya nilai, logos artinya ilmu. Secara umum, aksiologi membahas tentang tujuan ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu digunakan manusia, bagaimana sesuatu dianggap bernilai. Aksiologi juga dikenal sebagai kajian tentang hakikat nilai, termasuk nilai moral, keindahan, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan. Dalam ilmu lingkungan, nilai ilmu penting karena mempengaruhi kebijakan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Ilmu tidak selalu netral, nilai yang mendasarinya menentukan arah pengertian dan penggunaannya. Ada dua pandangan aksiologi secara umum. Yang pertama, pandangan instrumental, pragmatis atau praktis. Ilmu bernilai karena manfaat praktisnya. Dari Francis Bacon. Ilmu sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang kedua yaitu pandangan epistemik, intrinsik atau teoritis. Ilmu bernilai karena menghasilkan kebenaran dan pemahaman. Ilmu bertujuan memahami realitas secara mendalam. Kedua pandangan ini mempengaruhi arah penelitian dan kebijakan ilmiah. Yang pertama, implikasi pandangan instrumental. Jika ilmu dinilai dari kegunaannya, ada 3 poin di sini, yaitu riset fokus pada solusi praktis dan teknologi, pendanaan diarahkan pada hasil terukur dan aplikatif, kemudian membantu menyelesaikan masalah lingkungan secara nyata. Risikonya nilai ekologis jangka panjangnya sedikit terabaikan. Yang kedua, ilmu dipengaruhi kepentingan ekonomi. Contohnya teknologi pengelolaan limbah lebih diprioritaskan dibandingkan dengan studi ekosistem. Yang kedua, secara epistemik, jika ilmu dinilai dari kebenaran dan pemahaman, yang artinya mendorong riset dasar dan pemahaman sistem alam, menghasilkan kebijakan berbasis bukti kuat, kemudian menjaga integritas ilmiah dan tanggung jawab ekologis. Tantangannya, manfaatnya tidak akan terlihat secara langsung dalam waktu dekat, dan kemudian pendanaannya akan sulit. Contohnya adalah penelitian jangka panjang mangrove yang penting untuk pelindungan pesisir. Yang terakhir, implikasi untuk ilmu lingkungan. Kedua pandangan tersebut saling melengkapi, instrumental secara solutif, cepat, dan aplikatif. Yang kedua, epistemik, pemahaman dalam dan berkelanjutan. Ilmu lingkungan membutuhkan keseimbangan antara keduanya. Contoh kasusnya kerusakan pesisir dan abrasi. Pendekatan instrumentalnya yaitu dengan pembangunan tanggul laut dan struktur pemecah gelombang, di mana akan menghasilkan hasil yang cepat untuk melindungi pemukiman dari kerusakan di kostal pesisir. Kemudian pendekatan epistemik, yaitu penelitian contohnya yaitu penelitian dinamika sedimen dan ekosistem mangrove, dan memahami penyebab abrasi secara alami. Dari kedua ini, pendekatan terbaiknya adalah menggabungkan antara keduanya, yaitu menggabungkan tanggul dengan rehabilitasi mangrove untuk perlindungan jangka panjang. Kesimpulannya, ilmu lingkungan membutuhkan keseimbangan antara solusi praktis
dan pemahaman ilmiah agar tercapai keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan umat manusia. Sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rizal. Monggo teman-teman. Permisi Bapak, apakah saya boleh bertanya? Boleh Mbak Nina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Rizal izin bertanya ya. Jadi kan tadi dijelaskan mengenai ilmu itu tidak selalu netral. Yang ingin saya tanyakan, jika ada dua pandangan bahwa ilmu itu netral dan ada yang mengatakan bahwa ilmu tidak pernah netral, bagaimana perbedaan pandangan itu dalam mempengaruhi tanggung jawab seorang peneliti dalam melakukan penelitian? Terima kasih. Bukan. Belum maringi Prof. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Ada dua pandangan, ilmu tidak selalu netral dan ilmu netral. Di sini yang saya kutip yaitu ilmu tidak selalu netral, di mana nilai yang dasarnya menentukan arah penelitian dan penggunaannya. Sedikit bingung Pak, maaf Pak. Ya, mungkin nilai yang dimaksud Mbak Nina itu nilai tentang aksiologi itu, Mas Rizal. Kan ada dua nilai. Iya, Nilai Bapak. ilmu untuk pengembangan ilmu, ilmu untuk terapan gitu. Yang dimaksud itu. Jadi Iya. bukan arti netral dalam kaitan dengan politik atau pengambilan keputusan ya, tapi nilai dalam kaitan dengan untuk apa ilmu itu begitu. Iya kan? Jadi hasil penelitian itu kan menghasilkan ilmu. Arahnya itu untuk pengembangan teori atau untuk terapan kan gitu. Sebenarnya netralnya itu seperti itu ya. Mungkin kalau lebih tepat kalau disampaikan bukan netral dan tidak netral, tapi arahnya gitu ya. Peruntukannya Pak. Nah, peruntukannya untuk apa gitu. Jadi ketika itu dikatakan netral, jadi agak lalu menimbulkan pertanyaan seperti pertanyaannya Mbak Nina. Baik Pak. Itu ya Mbak Nina. Tapi menarik pertanyaannya Mbak Nina itu. Gitu Pak. Kalau sebagai ilmuwan itu kita netral apa enggak sih gitu? Ini saya punya pengalaman. Nanti teman-teman menjudge lah. Jadi teman-teman barangkali pernah dengar tentang Segara Anakan ya. Segara Anakan itu di Cilacap. Itu laguna alami. Itu mengalami pendangkalan. Lalu dari hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% pendangkalan di Segara Anakan itu disumbang, dikontribusi oleh Sungai Citandui. Banyak anak-anak sungai. Jadi seperti apa namanya? Danau ya. Danau itu kan banyak anak-anak sungai. Nah, itu salah satu sungainya adalah Citandui. Nah, Citandui itu hulunya di Jawa Barat. Nah, kemudian menimbulkan sengketa dalam tanda petik ya antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. How to deal with this problem? Jadi Jawa Tengah semacam menyalahkan Jawa Barat yang tidak melakukan konservasi di hulu sehingga sedimentasinya sangat tinggi begitu. Nah, Jawa Tengah mengusulkan agar Sungai Citandui itu disudet. Teman-teman tahu ya disudet? Tidak tahu Pak. Disudet itu dipotong, Pak. Dipotong, alurnya itu dipotong
di areal di Jawa Tengah di Cilacap supaya mengalirnya ke Samudra Indonesia, tidak seluruhnya ke Segaranakan gitu. Jadi direkayasa lah. Sungai itu kan muaranya di Segaranakan. Nah, sumber sedimentasi karena pola tanam, pola penggunaan yang di hulu. Nah, Jawa Tengah mengusulkan supaya itu disudet masuk ke Samudra Indonesia. Jawa Barat tidak setuju. Karena kalau itu dilakukan maka akan mengancam kelestarian pangan yang selama ini menjadi objek wisata. Pak Menteri Lingkungan waktu itu Nabil Makarim mengundang 3 pakar, Pak. 1 Pak Empu Lingkungan, Pak Surya Sumarwoto. 2 Pak Agus dari UGM. 3 saya. Saya satu-satunya orang sosial, Pak. Tentu karena itu antar provinsi, lalu pemerintah pusat diminta untuk mengatasi, menjadi simbol gitu. Kami bertiga tidak ketemu sebelumnya, tapi tentu saya sudah baca-baca sebelum ketemu dengan Pak Menteri itu, saya sudah baca-baca referensi gitu. Kita bertiga itu meskipun belum ketemu sebelumnya tidak setuju dengan sudetan itu, dengan langkah sudetan itu, karena ketika aliran Citandu itu dialihkan ke Samudra Indonesia, Laut Selatan, itu juga berimplikasi buruk pada Segaranakan. Pasokan nutrisinya menjadi berkurang, sehingga kelestarian dari biota di Segaranakan juga akan terancam gitu. Nah, kita bertiga mengusulkan supaya pendekatan dari hulu, yaitu dengan konservasi. Memang lama, tapi itu akan lebih bagus gitu. Nah, itu semacam temuan atau pendapat dari pakar ketika berhadapan dengan para pengambil keputusan. Gitu. Saya satu-satunya orang Jawa Tengah, teman-teman. Prof. Otto dari Jawa Barat, Pak Agus dari Jogja. Saya orang Jawa Tengah, tentu saya punya beban moral yang tinggi terhadap provinsi saya, terhadap gubernur saya. Kebetulan gubernur waktu itu Pak Mardianto sangat baik dengan saya. Itu Mbak Nina, kira-kira bagaimana kita sebagai ilmuwan, sebagai orang yang sedang belajar, kemudian melakukan penelitian itu, sikap kita terhadap sebuah temuan ya. Mbak Nina masih dengan kita tuh? Nggih, terima kasih Bapak. Tentu teman-teman bisa membayangkan bagaimana saya kemudian meyakinkan kepada Pak Gubernur ya, yang saya orang Jawa Tengah, satu-satu orang Jawa Tengah. Mungkin dilihat kok tidak membantu Jawa Tengah gitu, kira-kira begitulah. Baik teman-teman, Mbak Nina, Mas Rizal, mohon di stop presenting. Oh iya Pak. Tapi sebelum ini apakah boleh bertanya Pak? Boleh. Saya pernah ke itu Pak, ke BPD LH Batang. Oke. Itu di sana menyalahkan adanya pembangunan tanggul laut di Pekalongan, di mana tanggul laut itu berfungsi untuk mencegah abrasi di Pekalongan Pak, karena si abrasinya jadi pindah ke Batang gitu Pak, Batangnya jadi nunduk betul. Kostalnya. Nah itu menurut Bapak seperti apa ya Pak? Itu yang berinisiasi untuk tanggul laut itu siapa, Mas Rizal? Dari
saya kurang tahu Pak, itu dari provinsi atau dari pemerintah Pekalongan, tapi itu ditujukan untuk mengurangi abrasi di Pekalongan. Iya, betul. Eh, nah ini sekaligus catatan untuk Mas Rizal mengenai jawaban atas pertanyaan nomor 5 ya. Jadi nomor 5 itu pada dasarnya kan nilai itu adalah apa yang baik, peruntukan untuk ilmu untuk pengembangan ilmu, dan kemudian ilmu untuk terapan, untuk iptek. Mas Rizal kan kemudian mengkaitkan yang ilmu untuk pengembangan ilmu itu adalah sebuah upaya untuk menanggulangi dari sumbernya gitu, ekosistem lah ya. Sedangkan yang ilmu untuk terapan itu dalam jangka pendek gitu. Kira-kira begitu uraian dari Mas Rizal itu. Nah, betul bahwa dua pandangan itu, dua nilai itu sesungguhnya tidak perlu dibuat dikotomi karena dua-duanya itu akan saling melengkapi. Sebuah pengembangan ilmu untuk terapan itu akan bisa lebih berkembang, more develop kalau didasari dengan teori yang baru, teori yang updated gitu. Jadi dua-duanya penting gitu. Makanya si Einstein kan Albert Einstein kan menyatakan bahwa trisula itu adalah moral, kemudian ilmu terapan, dan ilmu murni, melengkapi itu. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa tentang tanggul laut itu? Betul, jadi tanggul laut itu termasuk kalau dalam presentasinya Pak Yosep tadi adalah menanggulangi dari fenomenanya. Jadi kan ada banjir, ada rob, dan land subsidence. Maka tanggul laut itu diharapkan bisa menjadi tameng gitu, menjadi penangkal air masuk ke darat, dibuat tanggul gitu. Hanya infrastruktur ini kan harus memperhatikan kondisi di lapangan. Dua hal, satu adalah land subsidence. Land subsidence itu ambesan tanah. Di Semarang itu laju ambesan tanah itu antara 2 sampai 12 cm. Kalau itu tidak dilakukan dengan baik, justru akan menambah buruk land subsidence. Yang kedua adalah laju kenaikan muka air laut itu antara 3 sampai 4 cm di Semarang. Jadi tinggi dari tanggul laut itu mesti harus menyesuaikan dengan laju itu. Nah, tanggul laut menimbulkan abrasi atau akresi. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa setiap ada infrastruktur di pesisir itu kemungkinan akan menimbulkan perubahan pola arus. Jadi seperti reklamasi itu. Reklamasi di Pantura itu akan menyebabkan perubahan pola arus yang menyebabkan terjadinya abrasi di sebelah kanan ya. Sebelah kanan infrastruktur reklamasi itu, di sebelah kirinya akresi itu emerging land, tanah timbul gitu. Jadi itu karena menangani fenomenanya gitu. Bisa-bisa kemudian daerah lain yang terkena, kayak kalau teman-teman pernah dengar reklamasi di Pantai Losari di Makassar, itu kan diklaim sebagai reklamasi yang berhasil, tetapi perubahan pola arusnya berdampak pada pantai di Takalar. Takalar itu
eh, kabupaten setelah Goa, setelah Sungguh Minasa. Jadi begitu kalau tidak dilakukan secara komprehensif itu. Kalau hanya menangani fenomenanya ya. Mungkin di tempat itu tidak terjadi, tapi di tempat lain terjadi gitu. Itu Mas Rizal. Terima kasih, Pak. Kemudian ingin bertanya, Pak, terkait mega proyek Gen-Z World itu apakah sudah dikaji secara lingkungannya seperti apa, Pak, atau gimana ya, Pak? Iya, sama pertanyaannya dengan tanggal laut, Pak. Karena Giant Sea Wall itu kan berfungsi sebagai tanggul laut dan kemudian jalan tol ya. Saya menulis di artikel masuk di Q3 tahun 2023 kalau nggak salah. Mas Rizal nanti bisa explore itu. Baik, Pak. Ya. Nah, nomor 6 ini pertanyaannya Pak Emil, teman-teman. Pak Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup kita. Jadi degradasi dan deplesi sumber daya alam itu kan dua dari triple planetary crisis, tiga krisis planet, kerusakan lingkungan, dampak perubahan iklim, dan menipisnya kadar hayati. Apa terkait dengan aksiologi? Aksiologi itu aksiologi yang penggunaan teknologi tadi. Saya kira pernyataan Pak Emil ada benarnya juga. Jadi penggunaan teknologi yang tidak berbasis pada, saya kira ini terkait dengan pertanyaannya Mas Rizal juga. Jadi deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan itu kan terakselerasi dengan temuan teknologi kan. Dan teknologi itu merupakan perwujudan dari aksiologi, nilai bahwa ilmu harus dimanfaatkan untuk terapan untuk kemaslahatan manusia gitu. Lalu induktif dan deduktif itu dalam praktek itu dua pendekatan yang bersama-sama digunakan gitu. Deduktif itu kan menghasilkan hipotesis ya. Induktif adalah empirik gitu. Empirik. Jadi dua-duanya digunakan. Kalau hanya salah satu deduktif saja atau kemudian deduktif itu dominan, maka sangat sedikit ilmu yang teori yang dihasilkan. Kalau empirik akan banyak teori yang dihasilkan, tetapi lepas dari teori-teori sebelumnya. Penelitian eksperimen dengan eksperimen. Eksperimen itu rata-rata adalah penelitian sains dan rekayasa. Non eksperimen itu adalah penelitian sosial yang mereka tidak menggunakan analisis laboratorium dan kadang-kadang sih kalau psikologi sih dengan variabel kontrol ya, tapi tidak seperti secanggih yang di di rekayasa maupun di sains. Oke, kita lanjutkan teman-teman minggu depan. Jadi teman-teman, output dari mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi penelitian adalah proposal tesis teman-teman. Jadi mari kita awali supaya membantu teman-teman
cepat untuk bisa menyusun proposal, segera penelitian, segera ke lapangan, dan kemudian menjadi tesis. Jadi tugas teman-teman untuk dipresentasikan minggu depan adalah mencari topik, membuat topik penelitian. Topik penelitian, kemudian diuraikan apa masalah penelitiannya. Masalah penelitiannya. Jadi di dalam uraian masalah penelitian itu mohon ditunjukkan 2 hal. Mohon dibaca di meeting chat teman-teman. Jadi ajukan topik. Saya yakin Anda sudah punya. Waktu apply untuk menjadi mahasiswa kan diminta untuk membuat topik penelitian ya. Kemudian menguraikan tentang latar belakang penelitian yang mendasari mengapa mengambil topik penelitian tertentu. Nah, uraian latar belakang itu isinya 2. Satu adalah empirical evidence, fakta empirik mengapa itu menjadi masalah. Jadi kalau Mas Rizal kan kelautan ya, mengapa abrasi, mengapa akresi, mengapa banjir, empirical evidence. Empirical evidence itu bisa dari berbagai sumber, hasil penelitian sebelumnya, atau fakta-fakta empirik yang dari berbagai media atau pengamatan Anda. Lalu yang kedua adalah theoretical evidence, itu penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan. Lalu Anda mengisi, ada gap teori begitu, yang belum adalah ini, Anda mengisi. Nah ini. Demikian teman-teman untuk minggu depan. Disiapkan di dalam PowerPoint supaya kita bisa belajar bersama-sama tentang topik masing-masing. Jelas, Pak Yosef? Jelas, Pak. Bang Yosef, jelas? Jelas, Pak. Mas Munib? Pak, Prof mau tanya. Oke. Kalau yang fungsi telaah pustaka itu maksudnya gimana? Fungsi apa? Fungsi telaah pustaka. Oh iya, telaah pustaka. Telaah pustaka itu nanti ya, yang kedua. Telaah pustaka itu menjawab masalah penelitian kita. Itu nanti yang bagian kedua. Sekarang bagian latar belakang dulu aja. Oh, oke. Berarti untuk minggu depan merumuskan masalah dulu ya, Pak? Ya, merumuskan masalah, kemudian uraian tentang pentingnya masalah, urgensi masalah itu. Oh iya, baik, Bro. Terima kasih. Mas Rizal, oke? Aman, Bro. Mbak Nina?
Mbak Salwa, maaf. Mbak Salwa dulu. Jelas, Prof. Mbak Nina. Jelas, Prof. Baik. Terima kasih. Kalau jelas kita akhiri. Terima kasih sudah bergabung di kuliah yang kedua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat-sehat semua. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Bro. Oke. Mohon izin lift ya. Ya, Prof. Halo teman-teman. Siap. Minta maaf tadi kita bertabrakan itu apa namanya di Oh, iya. di sini Pak Has juga itu apa namanya MS Team, terus Pak Prof juga punya MS Team, jadi kita iya. bingung ini mana Aman, yang Pak, aman. Iya, Aman. iya, Aman. iya, Ikut, iya. Prof. Terakhir tertinggi. Baru gimana hari Selasa jadi kan? Mana Mbak Sanin? Udah keluar ya? Udah keluar. Bahas di grup aja, Pak. Oh, Selasa Jadi itu harus Selasa kapan ya? Besok. Nah itu Selasa kapan ya? Selasa ini atau minggu depan? Besok gak sih? Oh, besok. Iya, oke. Gak tahu. Coba tanya di grup lagi. Nanti di grup. Ya. Hari ini sudah nggak ada kuliah atau kuliah yang berikutnya nanti diundurkan di hari apa? Kamis ya? Hari Rabu. Kamis ya? Hari Rabu. Rabu. Oke. Iya. Rabu, oke. Berarti sudah nggak ada ya? Tidak ada, Bang. Siap tidur lagi. Iya. Lanjut tidur. Dul kapan baliknya ini? Sudah di Semarang kan? Sudah di Semarang. Mantap ya. Nanti buka bersama ya. Oh, siap. Boleh. Ya, dengan Mas Rizal lagi ya. Oke, Boleh. Kamar. Ya. Ini ada tugas lagi gak ya, Pak? Gimana? Ada tugas lagi gak ya? Takut kelewatan ya. Oh, ngerang yang Ada tugas lagi. Enggak, yang filsafat. Yang semuanya. Yang semuanya Ekonomi paling balik. ekonomi, tapi kan nunggu resume. ekonomi kan nunggu pertemuan terakhir dulu kan baru diringkas. Perempuan. Iya. Tapi udah bisa dicicil untuk yang pertemuan 1-3-nya. Oh, siap. Oke, siap. Iya. Saya belum Udah tuh itu aja tuh. Iya, itu aja tugasnya untuk saat ini. Nanti paling yang nyusul juga nanti itu paling ekologi. Pak Fuad. Oh iya, belum dapat CT ya dari kelas sore ya. Iya. Nanti tolong, gimana ya? Itu dikoordinasikan supaya kita bisa dapat materinya. Soalnya materi Pak Fuad kosong semua kita ya. Nanti lewat Sanin. Iya, nanti Mas Rizal tolong di chat di grup ya biar diingatkan supaya kita ada rekaman untuk kita belajar juga kan, dengar-dengar begitu. Ya. Aman. Kak Sanin mah pasti itu dia. Iya. Terus pasti. yang untuk tadi Mas Rizal tadi ada chat itu, minta maaf, saya tadi baru baru download. Nah, nanti saya masukkan di Google Drive ya, yang untuk makasih, Pak. statistik ya. Buat yang pertemuan pertama tuh gimana ya? Kita kan nggak tahu apa-apa nih, foto-foto juga. Nah itu, tadi saya juga sudah jelaskan sama Pak Has bahwa ada perkuliahan yang memang tidak direkam. Nah, kebanyakan kan pertemuan yang tidak direkam itu pertemuan yang Pertama. Ya, pertemuan pertama. Terus kebanyakan tuh yang tidak direkam itu yang offline. Nah, itu kan tidak direkam biasanya itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Beliau tadi saya sudah sampaikan yang ada lah, yang ada rekamannya kita masukkan. Kalau nggak ada ya mau gimana? Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, makasih ya. Ya, izin live ya. Oke. Ya. Iya, izin live juga. Yuk. See you tomorrow. Yuk.